pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan membawa keberkahan kita di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti ceramah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Habib Abdul Qadir bin Yahya Al-Habsyi asal Solo. Kepada Habib Abdul Qadir bin Yahya Al-Habsyi dipersilahkan. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun sayyidul khalqi alladhi imtala'at min nurihil ardu was-sab'u samawatu. أسرى به الله من أرض الحجاز إلى أن قبلت نعله الحجب الرفيعات. ذاك الحبيب الذي ترجو عواطفه وبره الخلق أحياء وأموات. البدر شق له والغيم ظل له والجدء حنا وسبحنا الحسيات. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد القطب. ألا يا رسول الله، ألا يا رسول الله، إنا قرابة وذرية جئناك للشوق والحب. أتيناك زوارا نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والحزب. وفي النفس حاجة وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. وإن صلاح الدين والكلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم به. عليك سلام الله، عليك سلام الله. ما سار مخلص إليك يقول الله والمصطفى حسبي. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia, di hadapan para habaib bersama para guru kita. Wabil khusus kepada beliau Guru Bahruddin, kita doakan semoga beliau selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan sehat wal afiat. Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan zahiran wa batina, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi rezekinya, dan kita semua insyaallah mendapatkan keberkahan beliau beserta para habaib-habaib kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua panjang umur, kesehatan, kekuatan zahiran wa batina, beserta semua kepengurusan baik dari imam dan semua hadirin wal hadirat jamaah Langgar Al-Ijabah yang insyaallah datangnya antum ke tempat ini merupakan pertanda bahwasanya antum akan diijabah oleh Allah. Perkumpulan antum keluar dari tempat ini semua hajat antum dikabulkan oleh Allah. Kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'al maulid yujallil gurub. Tidak ada perkumpulan yang lebih indah dari perkumpulan yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad. Sesungguhnya perkumpulan seperti inilah yang akan mengangkat dan menghilangkan semua kesumpekan kita. Semua kegundahan, semua permasalahan akan hilang dengan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau, "Dza waqt taubatak yal 'asi idza batatu." Inilah waktu yang sangat tepat untuk kamu para pendosa, untuk kita para ahli maksiat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang datang ke tempat ini, tak lain di dalam diri kita pasti berlumuran dosa. Entah mata kita, entah telinga kita, entah lisan kita, entah tubuh kita, semuanya penuh dengan dosa. Dan majlis-majlis seperti inilah bagaikan sumur, bagaikan air, bagaikan telaga yang akan membersihkan dan menyucikan kita semuanya. Ketika keluar dari tempat ini yang tadi kita datang dalam keadaan gelap, dalam keadaan hitam, Allah akan berikan cahaya nur di dalam tubuh kita, keluar menjadi cahaya terang benderang. Amin ya Rabbal. Kata Habib Ali Habsyi, "Dza waqt ya syarid idza bata'u." Inilah waktumu wahai orang yang telah berlari jauh dari Allah. Kita ini yang jauh dari Allah, lupa terhadap Allah, jauh dari Allah, lalai. Inilah waktu kita untuk kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ba'dal yaum batughfar jami'ad dunub. Setelah hari ini Allah akan mengampuni semua dosa kita. Min ba'dal yaum batustar jami'al uyub. Setelah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menutup semua aib kejelekan kita. Min ba'dal yaum maulana alaina yatub. Setelah malam perkumpulan kita di malam hari ini, Allah akan menerima taubat-taubat kita semuanya. Yaghfir zalalna wa yamhu kulla wizrin wa hub. Allah akan mengampuni dan membersihkan kita dari segala noda, dari segala dosa-dosa. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiada perkumpulan yang lebih indah dari perkumpulan yang di dalamnya dibacakan nama Nabi Muhammad. Tiada perkumpulan yang lebih indah dari perkumpulan yang di dalamnya diceritakan kisah Nabi Muhammad. Sebaik-baik kisah, seindah-indah cerita, selezat-lezat sebutan adalah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah hadirin, tidak ada yang lebih indah wahai hadirat, tidak ada yang lebih indah dari kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita berjalan ke kota Madinah menggunakan kelopak mata kita untuk melangkah ke Madinah, itu semua masih belum dapat membalas besarnya jasa Nabi Muhammad untuk kita semua. Adanya majlis seperti ini, jangan kita katakan ini untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Lah, jasa Nabi Muhammad begitu besar, kita tidak akan mungkin mampu membalasnya. Tetapi duduknya kita di tempat ini adalah untuk menyebut, mengingat dan mengobati hati-hati kita dengan sebutan nama Muhammad. Kamu datang ke tempat ini membawa permasalahan, kita datang ke tempat ini membawa suatu hajat, kita datang ke tempat ini membawa suatu keinginan. Ketahuilah kegundahan, kesumpekan, kebingungan apa yang melanda di dalam hati kita, itu semua akan hilang dengan sebutan satu nama, Muhammad. Muhammad. Satu nama ini akan menghilangkan semua permasalahan di dalam hati kita. Kita melihat orang-orang saat ini mereka tidak tenang. Kita melihat orang-orang saat ini mereka kebingungan. Kita melihat orang-orang saat ini mereka ketakutan. Limadza? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu mereka rasakan? Karena jauhnya mereka dari nur Muhammad. Kita membaca bagaimana arsy, ketika Allah ciptakan arsy, itu arsy bergoncang, ittarab, bergoyang, itu arsy goncang. Sampai Allah Subhanahu wa taala tuliskan di atas arsy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu arsy yang tadinya bergoncang langsung seketika menjadi tenang dengan sebutan Muhammad. Begitu pula hadirin, hati kita, kehidupan kita, semuanya akan menjadi berantakan, tidak akan mungkin tenang kecuali tertanam di hati kita ismu Muhammad. Kalau di hati kita kita letakkan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun ujian, seberat apapun permasalahan yang menimpa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi ketika kita jauh dari majlis semacam ini, ketika kita jauh dari Nabi kita Muhammad, ketika kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad, yang ada kita justru semakin bingung, semakin jauh, semakin hancur, karena kita jauh dari nama Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dunia beserta isinya, surga beserta neraka, dan lain hal sebagainya tidak akan mungkin Allah ciptakan kecuali dengan sebab satu nama ini, Muhammad Rasulullah. Satu sebab nama inilah al-kaunu isyaratun wa antal
Alam semesta ini hanyalah isyarat. Sedangkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, beliau adalah Sayyidul Anbiya. Beliau adalah pemimpin para nabi. Beliau adalah pemimpin para rasul. Sekalipun demikian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh, Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim, kisah para nabi-nabi yang lain Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dengan itu cerita Allah katakan kepada Rasulnya Muhammad, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Wahai Muhammad, semua cerita yang aku kisahkan, yang aku sampaikan kepadamu ini, itu semua adalah untuk mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Kita tahu semua hadirin, kita tahu semua hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling kuat. Rasulullah adalah manusia yang paling kokoh. Rasulullah adalah manusia yang gimana? Beliau bukan sembarang manusia, tapi sekalipun beliau adalah pemimpin para nabi, beliau adalah pemimpin Rasul, cerita-cerita, kisah-kisah nabi yang lain itu Allah sampaikan untuk mengokohkan hati beliau. Bagaimana kalau yang kita ceritakan, yang kita sebut, yang kita bahas di majelis ini bukan kisah nabi lain, tetapi pemimpin dari para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad, apalagi kisah Rasulullah, itu cerita akan membuat kokoh hati kita. Itu cerita akan menguatkan hati kita di masa yang banyak fitnah, di masa yang buat banyak dengan godaan dan lain sebagainya. Kisah Rasulullah inilah yang akan mengokohkan hati kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Seburuk-buruk, sejelek-jelek, sekotor-kotor, sehitam-hitam, segelap-gelap hatinya manusia, ketika dibacakan dan diceritakan nama Nabi Muhammad di hadapannya, itu hati akan tersentuh, itu hati akan terbuka karena kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang berakal sehat, bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, kisah Nabi Muhammad SAW akan terus membuatnya semakin cinta, dan dia tidak akan mungkin bosan. Dia akan selalu tenggelam di dalam haus, dan dia tidak akan mungkin hilang dahaganya di dalam mendengarkan kisah Rasul Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. La in kana Ibrahimu khussa bi khullatin fa hadha an-nabiyyu utiya al-qurba wal hubba. Kalau Nabi Allah Ibrahim, Allah beri kekhususan kepada Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah, teman Allah, maka ketahuilah Nabi kita Muhammad, beliau diangkat menjadi kekasih Allah, Habibullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa in kana fawqa turi Musa muqallima fa Ahmadu jaza sab'a wa ikhtaraqa al-hujba. Kalau Nabi Musa, beliau dapat berbicara dengan Allah di atas bukit Tur, ketahuilah Nabi kita Muhammad, beliau dapat menembus langit ketujuh hingga langsung berhadapan dan berjumpa, langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in fajjara al-yanbu'a Musa minas safa fa Ahmadu arwa min anamilihi rukba. Kalau Nabi Musa, dari tongkat beliau mengetukkan ke muka bumi, keluarlah air, maka ketahuilah Rasul kita Muhammad, dari jari jemari beliau dapat mengeluarkan air hingga seluruh dahaga satu rombongan kafilah hilang semuanya dengan air dari tangan Rasul Muhammad SAW. Nabi kita harus kita kenali. Ini manusia terindah, ini manusia bukan sembarang manusia. Nabi kita lah yang terhebat, Nabi kita yang mulia, Rasul kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi kita Muhammad dapat membelah rembulan dengan tangan-tangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa, beliau meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihat zatmu, saya ingin berjumpa denganmu. Kata Allah apa hadirin? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Sedangkan Nabi kita Muhammad tanpa meminta, Allah panggil, Allah undang Nabi Muhammad untuk berjalan, melakukan perjalanan hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa, beliau meminta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku.
Kalau Nabi kita Muhammad, Allah sendiri yang memberi. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kalau Nabi Musa meminta kepada Allah, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Kalau Rasul kita Muhammad, wa nuyassiruka lil yusra, sungguh aku telah memudahkan kepadamu urusan-urusanmu wahai Muhammad. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Kalau Nabi Musa, beliau berkata di akhirnya, Rabbi ajiltu ilaika Rabbi litarda, aku bergegas menuju kepadamu hai Allah supaya engkau ridha kepadaku. Nabi Musa bergegas kepada Allah supaya dapat ridha Allah. Kalau Nabi kita Muhammad, Allah yang berfirman kepada beliau, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, aku Allah akan memberi kepadamu pemberian-pemberian yang banyak wahai Muhammad hingga kamu merasa ridha. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, tidak ada yang membuat hati Nabi kita Muhammad ridha, tidak ada yang membuat hati Nabi kita Muhammad rela sebelum kita semua umatnya masuk ke dalam surga. Cita-cita Nabi Muhammad SAW adalah gimana mengajak supaya umatnya masuk ke dalam surga, dan itu adalah hal yang membuat hati beliau dapat ridha, rela dan puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita ya ikhwani. Jangan sampai di dalam kehidupan ini kita jauh dari Rasulullah, kita tidak mengenal Rasulullah. Rugi. Kita di dalam segala hal dapat mencontoh gimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah, dan beliau telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah pilih Rasul Muhammad dari golongan kita manusia. Allah tidak pilih dari malaikat, karena kita susah mau contoh malaikat. Kita susah mau meniru malaikat. Malaikat nggak pernah tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kita mau contoh malaikat gak bisa. Kenapa? Malaikat gak pernah makan, kita sedikit-sedikit makan. Sama Allah Subhanahu wa taala dipilih dari golongan kita semuanya. Nih, dari manusia, tapi bukan sembarang Basyarun la kal basyar. Beliau manusia, tapi tidak sama dengan manusia-manusia lain. Kalau kita berkeringat, keringat kita bau, tapi keringat Rasul SAW lebih harum dari misik. Kalau kita tidur, iya tidur kita berbeda dengan tidur Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'as, hati beliau enggak pernah tidur, walaupun mata beliau terpejam, hatinya selalu ingat kepada Allah. Beliau manusia, tapi tidak sama dengan manusia seperti kita. Kalau kita mau mencontoh, meniru, tiru Nabi Muhammad. Kamu yang berdagang, ketahuilah Rasulullah adalah pedagang handal. Bahkan sejak usia beliau masih kecil, beliau sudah antar luar negeri, berangkat ke Syam dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai pejabat, tiru Rasulullah SAW, beliau adalah pemimpin. Kalau kita sebagai pejuang, tiru Rasulullah, beliau adalah panglima perang. Kalau kita sebagai ulama, tiru Rasulullah SAW, beliau adalah pengajar, guru. Kalau kita sebagai pendakwah, tiru Rasulullah SAW di dalam dakwah. Beliau adalah contoh di dalam segala hal bagi kita. Jangan sampai kita kehilangan Rasul Muhammad SAW. Yang kaya, Nabi Muhammad pun juga kaya, mencontohkan bagaimana dengan kekayaan. Yang gak punya, Nabi Muhammad juga mencontohkan. Walaupun Nabi kaya, mau apa ada, tetapi Nabi mencontohkan kepada kita. Nabi memilih naju'u yauman wa nashba'u yauman. Aku lebih memilih lapar satu hari dan kenyang satu hari. Inilah contoh kita. Kalau kita mengeluh dalam kehidupan ini susah Habib, ujian banyak, permasalahan berat, lihatlah gimana Rasulullah. Ini kekasih Allah yang namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ujian yang beliau dapatkan, yang mana kalau kita merasakan 1%-nya aja tidak akan mungkin kuat. Wallahi, demi Allah tidak akan mungkin kuat kita. Mayyuridillah bihi khairan yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat suatu kebaikan, pasti Allah uji. Dan kita jadi orang mukmin, kita jadi orang muslim, ini nikmat Bu, nikmat ya ikhwani, nikmat.
Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara-perkara orang mukmin. Anna amrahu kullahu khair, perkaranya semuanya baik. Walaysa dzaka li ahad illa li mu'min, dan hal itu tidak pernah Allah berikan kepada siapapun kecuali kepada orang Islam, orang iman. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau dia mendapat suatu kenikmatan, dia bersyukur, dia senang, mensyukuri nikmat itu, fakana khairan lah, itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat ujian, dia dapat permasalahan, dia dapat cobaan, fasabar, kemudian dia sabar terhadap ujian dari Allah, fakana khairan lah, itu adalah kebaikan bagi dia. Dan di dalam kehidupan kita tidak akan mungkin terlepas dari roda ini. Kadang kita dapat nikmat, kadang kita dapat ujian. Ketika dapat nikmat, syukur kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Ketika kamu sedang bergelimang harta, ketika kamu sedang mendapatkan sesuatu dari Allah, jangan lupa kepada Allah sang pemberi nikmat kepadamu. Begitu pula ketika kamu mendapat ujian, sabar. Dan ini telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul kita Muhammad. Semua manusia itu pasti diuji sama Allah. Gak ada manusia yang hidup tanpa ujian, gak ada, Bu. Selagi nyawa masih ada di dalam dirinya, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita menyangka bahwasanya manusia mereka akan dibiarkan oleh Allah untuk berkata, saya telah beriman kepada Allah, saya orang mukmin, saya orang Islam, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Lah, tidak. Semua yang beriman akan diuji oleh Allah. Hal yubtalal mu'min, apakah orang mukmin akan diuji oleh Allah? Naam. Ala qadri dinihi, sesuai dengan kadar agamanya, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi agama seseorang, semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar, semakin kuat ujian cobaan yang akan menghadapi dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi kita. Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Paling beratnya ujian itu adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian yang serupa dengan mereka. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar yang akan menerpa dari ujian kepadanya. Kalau kita mau membahas ujian, orang diuji itu banyak. Dengan harta, sakit, ditinggal kekasih dan lain sebagainya. Rasul di dalam segala ujian telah dirasa. Kalau kita mau membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW, lihat beliau dari lahir, beliau lahir dalam keadaan yatim, Mbak. Yatim yang ada saat ini mungkin tidak seberat dengan yatim Rasulullah. Kalau yatim-yatim kebanyakan mereka ketika masih kecil, ketika masih bayi, mereka masih berjumpa dengan ayahnya, pernah memanggil wahai ayahku, pernah dipanggil oleh ayahnya wahai anakku, masih merasakan. Tetapi yatimnya Rasulullah SAW, sejak beliau lahir ayahnya telah wafat. Di dalam kandungan ibundanya ayahnya sudah wafat. Belum lagi kita mendengar bagaimana Rasulullah setelah lahir, bagaimana orang-orang Yahudi semuanya mencari Nabi akhir zaman akan mereka habisi, sehingga sama Aminah dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Halimah, disusui. Setelah 6 tahun dijemput oleh ibundanya, baru pertama dijemput, diajak oleh ibunya berziarah ke Madinah. Setelah pulang berziarah, di pertengahan jalan ibundanya jatuh sakit berat. Nabi Muhammad usianya masih kecil, 4-6 tahun, beserta dengan ibundanya yang sakit berat, beserta dengan Ummu Aiman. Di saat itu Nabi masih kecil sudah merawat ibunya. Bisa kita bayangkan gimana keadaan Rasulullah melihat ibunya seperti itu, dan beliau masih kecil. Hingga ibunya pun memeluk Nabi Muhammad SAW. Dikatakan kepada Rasulullah, barakallahu laka min hulami yabnalladhi min haumatil himami. Semoga Allah memberkati wahai putraku. Sampai beliau mengatakan, in sahha man absartu fil manami fa anta mab'utsun ilal anami. Wahai putraku, apabila benar apa yang aku lihat di dalam mimpiku, maka sungguh engkau nanti akan diutus oleh Tuhan untuk kepada semua alam semesta.
Seorang nabi kecil menemani ibundanya, di dalam pelukan ibundanya pun berkata, kullu hayyin maitun, semua yang hidup pasti akan mati, wa kullu jadidin bal, segala yang baru pasti akan usang, wa ana maitatun, aku sebentar lagi akan pergi, akan meninggal, akan menjadi mayit, fa dzikri baq, tetapi sebutanku akan kekal. Faqad taraktu khairan wa waladtu tuhra, karena aku telah melahirkanmu wahai manusia yang suci, wahai manusia yang terbaik, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil Nabi Muhammad, ibundanya wafat di samping beliau, bahkan beliau pun menguburkan ibundanya. Anak yang masih kecil ini dibawa oleh Ummu Aiman ke rumah kakeknya Abdul Muttalib, mengetuk pintu kakeknya. Ketika dibuka oleh kakeknya, dilihat Rasulullah yang masih kecil beserta dengan Ummu Aiman, sedangkan ibunya tidak ada. Abdul Muttalib menanyakan, aina ummuk, di mana ibumu? Rasulullah masih kecil hanya menangis, ummi, 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 dipeluk sama Sayyidina Abdul Muttalib. Mulai saat ini aku adalah ayahmu wahai Muhammad. Kita bisa bayangin, kecil tidak bertemu dengan ayahnya sudah wafat. Usia beliau masih 6 tahun, ditinggal ibundanya wafat. Belum lagi dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, 2 tahun ditinggal wafat oleh kakeknya. Belum lagi dirawat oleh paman beliau Abu Thalib, sang penjaga beliau yang merawat beliau walaupun keadaannya tidak mampu. Hingga paman beliau yang menyayangi, yang melindungi beliau pun juga wafat. Bahkan beliau menikah dengan seorang wanita yang menjaga, mendukung, melindungi beliau, yaitu Khadijatul Kubra. Beliau juga ditinggal wafat oleh istrinya. Ditinggal ibu sudah, ditinggal ayah sudah, ditinggal kakek sudah, ditinggal paman sudah, ditinggal istri sudah. Belum lagi kita membaca sirah sejarah Rasulullah, beliau memiliki putra-putra. Kita bisa bayangin, putra beliau masih kecil, Ibrahim dan lain sebagainya. Bahkan di dalam riwayat, ketika Rasulullah memiliki putra Ibrahim, beliau gembira, senang. Bahkan ketika beliau senang, beliau itu sampai datang ke rumah orang-orang berkata, aku memiliki anak Ibrahim. Gembira, tetapi anaknya di usia masih kecil-kecil wafat, meninggal dunia. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah SAW. Belum lagi ujian yang lain, Rasul sakit. Nah, Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika didapatin di dalam rumah, Rasul sedang berselimut, disentuh itu selimut yang paling atas masih terasa panasnya. Padahal sudah berkali-kali lipat itu selimut ditumpuk di atas Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini apa ya Rasul? Ini sakit, kata Rasulullah. Sakitmu seperti ini? Naam. Iya, aku kalau sakit 2 kali lipat dari sakitnya orang biasa. Ujian apa yang tidak menghadapi, tidak dialami oleh Rasul Muhammad SAW? Kalau soal makanan, minuman, Rasulullah SAW lebih memilih lapar. Bahkan 3 hari perut beliau tidak kemasukan makanan. Bahkan 2 bulan rumah beliau tidak menyala api, yang berarti beliau hanya makan kurma dan air saja. Hadirin, ini Rasul kita Muhammad SAW. Ujian yang beliau hadapi begitu besar, andaikan kita mendapatkan 1%-nya saja sudah tidak akan kuat. Tetapi beliau, walaupun ujian beliau berat, beliau adalah manusia aktsarun nasi tabassuma, manusia yang paling banyak tersenyum. Ujiannya banyak tapi masih banyak senyum. Kalau kita mungkin ujian kita hanya sedikit, itu pun sudah membuat wajah kita musam, sudah membuat wajah kita berkerut. Sudah upload status kita di mana-mana, semua orang tahu masalah dan permasalahan kita semuanya. Tapi bagaimana kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan jauh dari Rasulullah. Kembali dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang luhur, manusia yang agung, yang mana para ulama-ulama mereka tidak lagi dapat mensifati secara sempurna dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sepandai-pandai orang di dalam mensifatkan sesuatu, ketika dia mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
akan habis semua waktu, zaman, kehidupannya, sedangkan kisah Nabi Muhammad tidak selesai dia ceritakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natiqun bifami. Karena kemuliaan Rasulullah SAW, kata Imam Busiri, itu tidak ada lagi ujungnya, gak ada lagi batasnya, sehingga sepandai-pandai lisan di dalam menerjemahkan, mengungkapkan keindahan Nabi Muhammad, mereka akan susah di dalam menyempurnakan kisah Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya tidak ada yang mengenal secara sempurna makhluk yang satu ini kecuali Tuhan dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sahibud Daibai beliau mengatakan, wa ma'asa ayyuqala fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Ucapan apa yang dapat aku ucapkan di dalam menggambarkan sosok manusia yang telah Allah sifatkan, Allah jelaskan, Allah terangkan di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semuanya menceritakan Nabi Muhammad SAW. Gak ada, Bu, yang lebih cinta kepada kita lebih dari cintanya Nabi Muhammad dari para manusia. Beliau adalah sosok manusia yang mana wajah beliau dilempari kotoran unta demi kita umatnya. Beliau adalah seorang manusia yang mana pipi beliau, pelipis beliau berdarah demi kita semua umatnya. Beliau adalah seorang manusia yang mana beliau di setiap harinya ketika berjalan melewati dari rumah seorang Yahudi mendapat ludah, tetapi beliau bersabar dan justru mendatangi dan menjenguk orang Yahudi itu ketika dia sedang sakit. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana keluhuran akhlak Nabi kita Muhammad. In udhiya ya'fu. Kalau beliau disakiti nggak pernah menjawab, memaafkan. Nggak pernah membalas kejahatan dan keburukan orang, beliau memaafkan. Tapi kalau sudah urusannya dengan Allah, maka beliau akan marah. Kalau urusannya sama diri beliau, beliau memaafkan. Ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya justru lupa kepada Nabi kita Muhammad. Yang akan mensyafaati kita semua adalah Rasul kita Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat besarnya kasih sayang Rasul kepada umatnya, Allah berkata, ya Muhammad, in syi'ta ja'altu amra ummatika ilaik. Kalau kamu mau wahai Muhammad, aku akan jadikan urusan umatmu ini untuk kamu semuanya. Kamu mau apakan umatmu terserah. Karena besarnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Rasul kita cerdas. Beliau mengatakan, kalau aku adalah manusia, sifat cintaku kepada umatku sementara, sedangkan engkau Allah sifat Raufun Rahim, Arhamur Rahimin, kasih sayangmu tidak akan pernah berubah. La ya Rabb, tidak ya Allah, anta arhamu bihim, engkau lebih rahmat kepada umatku. Hingga Allah pun mengatakan kepada Rasulnya Muhammad, idzan la ukhsika fihim abada. Kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak akan menghinakan umatmu selama-lamanya. Ini kata Allah. Allah tidak akan menghinakan kita umat Rasul Muhammad, kecuali kalau kita menghinakan diri kita. Bagaimana mungkin kita menghinakan diri kita ketika kita jauh, lupa, tidak mengenal Nabi kita Muhammad, bahkan menyakiti hati Rasulullah? Maka di saat itu kita telah menghinakan diri kita. Karena sesungguhnya Allah telah memuliakan kita. Tidak ada yang menghinakan kita kecuali diri kita sendiri. Ya ikhwani, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Sebagai penutup, kita semua ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Kita semua ingin bertemu dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ingin memasuki gua, beliau berkata kepada Rasul Muhammad, ya Rasulullah, engkau tunggu terlebih dahulu biar aku masuk ke dalam. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam,
Di dalam itu ada lubang-lubang, hadirin. Itu lubang-lubang sama Sayyidina Abu Bakar, dirobek kainnya, ditutup itu lubang-lubang yang ada di dalam gua satu persatu. Sampai pakaiannya pun tidak cukup, tersisa satu lubang belum beliau tutup. Maka beliau pun mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam, dan beliau pun beristirahat sambil menutup itu gua dengan kaki beliau. Rasul masuk ke dalam gua, capek beliau, istirahat di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka tiba-tiba dari satu lubang yang ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar, keluarlah seekor ular. Itu ular menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disengat, digigit itu ular. Samak itu ular digigit ini kaki sampai Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit yang begitu dalam. Ditahan sama Sayyidina Abu Bakar, tidak bergerak sama sekali kakinya. Hingga Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit sampai beliau tidak kuat, hingga beliau pun meneteskan air mata. Ketika air mata itu menetes, tumpah itu air mata di atas wajah Nabi Muhammad. Maka seketika Rasul bangun dari istirahatnya, melihat sahabatnya Abu Bakar menangis. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau menangis?" Kata sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, lihat ini kakiku digigit oleh ular." Dilihat kakinya berdarah. Rasul pun kaget melihatnya, berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau diam saja dan engkau tidak membangunkan aku?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku tidak akan mungkin mengganggu tidurnya kekasihku." Allah, kecintaan macam apa? Bahkan sampai ketika digigit, disakitin oleh ular, itu masih ditahan. Beliau tidak bergerak supaya kekasihnya tidak terganggu tidur dan istirahatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka diambil itu kaki sama Rasulullah SAW, diludahin, diusap oleh Nabi. Subhanallah, sakit tadi langsung hilang seketika. Dikatakan, kenapa ini ular? Kenapa ini ular tega menyakiti dan mengganggu sahabat Nabi Muhammad SAW? Dikatakan, "Ma min makhluqin fis samawati wal ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada makhluk baik di langit ataupun di bumi kecuali semuanya tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali manusia dan jin. Ular ini tahu kalau di dalam gua terdapat Rasul Muhammad SAW. Dan ular ini mencari cara, wahai hadirin, gimana caranya supaya dia dapat memandang wajah Rasulullah SAW. Hingga dia mencari celah, semua lubang tertutup oleh kain. Dia tidak menemukan celah kecuali satu celah saja yang ditutup oleh kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hingga ular itu pun tidak peduli siapapun penghalang yang dapat menghalangi ia dari melihat Rasulullah, ia keluarkan, ia hilangkan itu penghalang. Bahkan kaki Sayyidina Abu Bakar pun rela ia gigit. Supaya apa? Ular ini ingin memandang wajah keindahan Rasulullah SAW. Setelah melihat, kembali lagi ini ular masuk ke dalam, cuma ingin melihat wajah Rasulullah. Ular ini siap menghilangkan semua penghalang yang menghalanginya untuk melihat Rasulullah. Ini ular ya ikhwani, dia siap menghilangkan semua penghalang dari memandang wajah Rasulullah. Lantas kenapa kita umatnya justru menumpuk penghalang-penghalang di dalam hati kita hingga mata kita tidak dapat memandang wajah Rasulullah? Tidak ada kerinduankah di dalam hati kita? Tidak ada keinginankah di dalam hati kita untuk memandang Rasulullah? Mana cita-cita kita? Mana cita-cita anak kita sejak kecil untuk memandang Rasulullah SAW? Kita mendengar kisah orang-orang dulu. Mereka ketika kecil sudah berjumpa dengan Rasulullah. Mereka ketika kecil sudah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan anaqani wa anaqahu, mereka memeluk Rasul dan Rasul pun memeluk mereka. Tetapi di zaman sekarang, anak-anak kita mana yang bercita-cita seperti itu? Keluarga kita mana yang ingin bertemu Rasulullah? Mereka lebih senang dan bangga bertemu dengan orang kafir. Mereka lebih senang dan bangga bertemu dengan artis. Bahkan mereka rela mengeluarkan jutaan, bahkan puluhan juta demi nonton konser dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada di dalam hati keinginan sedikit pun gimana mata ini untuk memandang Rasulullah SAW. Dan bagi mereka para pecinta Nabi Muhammad, dia akan berjuang
Dia akan menahan dari hawa nafsu, dari bujukan setan, dari segala hal yang dapat menghalangi untuk melihat Rasulullah SAW. Dan mereka yang telah mendapat itu kenikmatan akan berpaling dari seluruh kenikmatan yang ada. Yang mereka inginkan hanya dapat bersama Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah, ketika beliau masuk ke rumah Nabi Muhammad, beliau ketika itu sedang menjahit pakaiannya. Tiba-tiba di dalam rumahnya mati lampu, api dan lain sebagainya mati, padam. Dan ketika itu jarum yang digunakan untuk menjahit pakaiannya jatuh ke bawah. Beliau pun mencari, tidak menemui itu jarum. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar beliau. Subhanallah, kamar yang tadinya gelap gulita tidak ada cahaya, dengan masuknya Rasulullah itu kamar menjadi terang benderang bercahaya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, betapa bercahayanya engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, naam, iya wahai Aisyah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, celaka bagi siapa orang yang tidak dapat melihat aku kelak di hari kiamat. Sungguh celaka siapa yang tidak melihat wajahku nanti di hari kiamat. Kata Sayyidah Aisyah, siapa ya Rasulullah? Siapa yang tidak dapat melihat wajahmu? Al-bakhil. Kata Rasulullah, orang yang kikir. Siapa itu ya Rasul orang yang kikir? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang ketika disebutkan namaku di dekatnya tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Hati-hati. Ketika disebut nama Nabi Muhammad tetapi kita tidak bersolawat, kita akan masuk di dalam golongan al-bakhir, orang yang kikir dan orang yang celaka tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya dapat berjumpa dengan Rasul Muhammad. Anak-anak kita pun dapat berjumpa dengan Rasul Muhammad. Akrim Nabi dzalik ya Allah. Muliakan kita semua dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Muliakan kita semua dengan memandang wajah Rasulullah di dalam kehidupan kami ya Allah. Walaupun sekejap, walaupun sesaat, walaupun di akhir hayat kami ya Rabb, jadikan Rasulullah hadir di samping kami di saat kami sakaratul maut. Jadikan Rasul menuntun kami di saat kami sakaratul maut. Hadirnya kami di majlis-majlis ini ya Rabb, jadikan kami hadirnya di majlis ini membawa perjumpaan kami dengan Rasulullah. Jangan engkau haramkan mata yang hina, mata yang berlumuran dosa ini ya Rabb, dengan diharamkan dari memandang wajah Nabi Muhammad. Kami yakin semua yang berkumpul di tempat ini adalah para perindumu. Semua yang datang di tempat ini adalah perindu Rasulmu Muhammad. Mereka semua adalah para pecinta Nabi Muhammad. Inni muhibbun li Ahmad, bashir muhibban walau bi ru'yah. Kami semua adalah para pecinta Nabi Muhammad. Beri kabar kepada kami semua ya Allah dengan dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Beliau tersenyum melihat kami, beliau bangga melihat kami di dalam memperjuangkan syariat Nabi Muhammad. Jangan engkau keluarkan kami dari rombongan Sayyidina Muhammad. Jangan engkau keluarkan kami di dalam perahu Sayyidina Muhammad. Jangan engkau keluarkan kami di dalam barisan Sayyidina Muhammad. Dan kelak ketika kami di padang mahsyar, kenali wajah-wajah semua yang hadir di tempat ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Pandang semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, wajah-wajah kami ya Allah. Kenali semua nanti di hari kiamat di padang mahsyar, semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad. Semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad, hingga tiada satu pun dari kami celaka kecuali engkau masukkan di dalam barisan Nabi Muhammad. Wabil khusus kepada orang tua kami, kepada para guru-guru kami, mereka yang telah tiada bersama kami, yang dahulu mereka kumpul di tempat ini, yang dahulu mereka hadir di tempat ini ya Rabb. Perkumpulan kami ini ya Rabb, kami kirimkan pahala kepada mereka semua, hingga mereka yang ada di alam barzah gembira ya Rabb. Angkat siksaan ahlu barzah kami ya Rabb.
jadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga. Engkau berikan cahaya yang terang benderang di dalam kubur mereka, hingga Engkau cabut nyawa kami semua dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupkan kami dalam kalimat itu ya Rabb, wafatkan kami semua dalam kalimat itu ya Rabb, dan masukkan kami termasuk dari golongan ahli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. هدفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكرين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول